Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Nafisa Ilma dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator dalam penyampaian materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita pelajari. Nah, adapun materi yang akan kami bahas adalah materi bahasa Arab dari kelas 8, yaitu materi mengenai kata ganti. Ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kata ganti untuk menyebut orang, yang kedua ada kata ganti untuk menunjuk benda atau orang, dan yang ketiga ada kosakata untuk perkenalan, dan yang terakhir, yang keempat, ada kalimat sederhana. Langsung saja ke bagian yang pertama yang akan saya bahas, yaitu tentang kata ganti untuk menyebut orang atau bisa disebut dengan dhamir. Halo anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang dhamir. Apa sih dhamir itu? Dhamir itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan isim atau kata benda. Nah, yang termasuk dhamir itu ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antu, anti, antuma, antuna, dan 2 lagi, ana, nahnu. Nah, dari keempat dhamir ini memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti huwa artinya adalah dia seorang laki-laki. Nah, berarti huwa ini itu untuk menggantikan hanya untuk seorang laki-laki saja gitu ya. Terus ada anta. Anta itu untuk laki-laki juga. Anti untuk perempuan. Terus ada ana, yaitu untuk panggilan kepada penyebutan untuk diri sendiri. Ana itu artinya saya. Kemudian ada nahnu. Nahnu itu artinya kamu. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat Ibu sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Teh Hanifah dan juga Teh Janzabila. Baik anak-anak, kita lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini ada yang disebut dengan kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk? Anak-anak ada yang tahu? Oke, kata tunjuk adalah kata yang kita pakai untuk menunjuk sesuatu atau seseorang. Contohnya seperti kata ini dan itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan ya anak-anak. Yang pertama itu berdasarkan dengan jenis, apakah yang kita tunjuk itu laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua berdasarkan dengan jarak. Nah, apakah benda atau orang itu jaraknya jauh atau dekat dari kita. Oke, adapun kata tunjuk dalam bahasa Arab dibedakan seperti ini contohnya ya. Yang pertama itu ada hadza. Hadza artinya ini. Digunakan untuk siapa? Untuk laki-laki atau untuk benda dekat ya. Contohnya, contoh dari hadza ini misalnya hadza kitabun. Ini buku, berarti dekat ya. Jaraknya itu dekat. Ini buku ya, hadza kitabun, ini buku. Nah, berarti jenisnya untuk siapa? Untuk laki-laki ya. Ini buku laki-laki. Adapun yang kedua, hadhihi. Nah, hadhihi artinya ini. Sama ya ini, tetapi beda jenisnya. Jenisnya untuk perempuan, tetapi jaraknya sama, dekat gitu. Contohnya hadhihi sayyaratun. Ini mobil gitu. Jaraknya dekat. Oke. Nah, lanjut yang ketiga, ada zalika. Zalika artinya itu. Itu untuk siapa? Digunakan untuk siapa? Untuk laki-laki ya, dan untuk benda yang jauh jaraknya. Seperti zalika waladun, itu anak laki-laki, itu berarti jauh ya, itu jaraknya jauh gitu. Nah, terus yang keempat ada tilka. Tilka berarti artinya itu juga, tetapi jenisnya untuk perempuan, jaraknya sama ya, benda yang jauh gitu dari sekitar kita. Contohnya seperti tilka madrasatun. Tilka madrasatun itu sekolah gitu. Berarti itu kata tunjuk untuk jenis perempuan dan jaraknya yang jauh gitu ya. Jadi anak-anak tidak boleh tertukar ya antara hadza, hadzihi, dzalika, tilka. Ingat,
Haza itu berarti laki-laki, dekat. Hadi perempuan, dekat. Zalika laki-laki, jauh. Tilka perempuan, jauh ya. Haza, hadi, zalika, tilka. Nah, kalau anak-anak pengen lebih tahu, bisa sambil dinyanyikan. Misalkan haza ini laki-laki, hadihi ini perempuan, zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Haza, hadihi dekat, zalika, tilka jauh. Oke? Oke. Kenapa nih penting dalam bahasa Arab tentang bagian kata tunjuk ini? Oke nih. Karena kata-kata punya jenis kelamin ya. Kata-kata punya jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, jauh, dekat gitu ya. Oh iya, dan kalian jangan sampai lupa ya. Jangan sampai tertukar juga antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, laki-laki itu disebut dengan muzakkar. Kalau perempuan disebut dengan muannas. Jangan sampai ketukar antara jenis kelamin ini, muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, karena kita juga ya harus menggunakan kata tunjuk yang sangat benar supaya kalimatnya tepat. Jadi nggak bisa asal-asalan, seperti hadhihi baitun. Padahal kan hadhihi itu untuk perempuan, tapi berdialognya dengan laki-laki. Nah, itu salah ya. Oke, kita lanjut dengan bagian yang ketiga, yaitu ada kosakata seputar identitas dan perkenalan. Kosakata ini digunakan untuk kita saat memperkenalkan diri atau bertanya dengan orang lain ya. Jadi kita tahu nih bagaimana cara memperkenalkan diri kita, bagaimana cara bertanya tentang orang lain nih, kita tahu di bagian keempat ini ya. Yang pertama itu ada tolibun. Nah, tolibun itu artinya siswa laki-laki untuk muzakkar ya. Jadi tolibun siswa laki-laki, penyebutannya untuk siswa laki-laki. Adapun yang kedua ada tolibatun. Nah, jangan ketukar antara tolibun dan tolibatun. Kalau tolibun itu untuk laki-laki, kalau tolibatun untuk perempuan. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka itu siswa gitu. Tolibatun siswa perempuannya, jadi untuk penyebutan perempuannya muannas gitu. Nah, lanjut yang ketiga itu ada sodiki. Nah, sodiki artinya temanku laki-laki. Berarti untuk menyatakan bahwa dia teman laki-laki saya ya. Adapun yang keempat itu ada sodikoti. Sodikoti artinya juga sama, temanku tetapi berbeda jenis, temanku perempuan. Berarti untuk teman perempuan saya gitu ya. Jadi ini baru 4 dulu. Tadi ada apa? Tolibun, tolibatun, sodiki, dan sodikoti. Nah, sekarang yang kelima ada ismi. Ismi artinya itu namaku ya. Jadi kalau kalian mau memperkenalkan identitas kalian, mau mengenalkan nama kalian, kalian sebut dengan ismi. Contohnya seperti ismi Hanifah. Ismi namaku Hanifah, namaku Hanifah. Ismi Hanifah, namaku Hanifah. Nah, ini tuh digunakan untuk menyebut nama diri kita sendiri ya. Gak bisa ismi Hasan, gak bisa, itu kan Hasan nama orang ya. Jadi memperkenalkan diri kita gitu ya, ismi Hanifah. Adapun yang keenam itu ada man. Nah, man ini artinya siapa. Jadi man ini digunakan untuk bertanya ya, man siapa gitu ya. Jadi tadi 6 ada apa aja? Ada man. Nah, man ini artinya siapa. Jadi man ini digunakan untuk bertanya ya, man siapa gitu ya. Jadi tadi 6 ada apa aja? Ada tolibun, itu siswa laki-laki, tolibatun siswa perempuan, sodiki temanku laki-laki, sodikoti temanku perempuan, ismi namaku, man siapa. Man untuk bertanya ya, kalau ismi untuk memperkenalkan diri. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat yang sederhana ya. Kita mengambil contoh dialog aja ya, tetapi tidak terlalu rumit. Yang pertama itu man anta. Man siapa? Anta itu kamu ya, kamu.
laki-laki. Berarti man anta, siapa kamu? Laki-laki. Dijawablah. Ana tolibun. Ismi Azam. Ana tolibun, saya siswa laki-laki. Ismi Azam, namaku Azam. Adapun contoh yang kedua, man hadza, siapa ini? Untuk siapa? Untuk laki-laki juga. Lalu dijawab, hadza sodiki, ini temanku. Huwa tolibun, berarti dia seorang siswa. Baik anak-anak, untuk tadi kata tunjuk dan kosakata seputar identitas atau perkenalan sudah Ibu jelaskan ya anak-anak. Anak-anak sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke bagian 4 ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janbil. Di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang bahasa Arab. Nah, setelah kita mempelajari tentang domir, mempelajari tentang isim isyarah, dan mempelajari tentang mufradat, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, caranya adalah pertama-tama, sebagai contoh, kita gunakan mufradat-mufradat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada mufradat apa saja? Yang pertama, ada kata man. Man itu artinya apa? Man itu artinya siapa. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat sederhana dari kata man? Man artinya siapa? Misalnya kita itu mau bikin kalimat siapa kamu. Nah, maka bahasa Arabnya man artinya siapa, kamu itu bahasa Arabnya adalah anta. Jadi man anta artinya itu adalah siapa kamu, bahasa Arabnya siapa kamu itu adalah man anta. Nah, lalu yang kedua mufradatnya ada kata tolibun. Tolibun itu artinya apa? Tolibun itu artinya murid. Nah, bagaimana kita membuat kalimat dari kata tolibun itu? Misalnya kita akan membuat kalimat saya adalah seorang murid. Maka bahasa Arabnya itu adalah tolibun artinya murid. Saya itu bahasa Arabnya adalah anak. Jadi bahasa Arabnya saya seorang murid itu adalah ana tolibun. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga contohnya lagi, misalnya ada kata ismi. Ismi itu artinya apa ya? Ismi itu artinya namaku. Nah, bagaimana kita membuat kalimat dalam bahasa Arab? Misalnya namaku Zanbil. Nah, bahasa Arabnya apa? Berarti ismi Zanbil. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Oke teman-teman, setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana caranya membuat kalimat sederhana, sekarang kita praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya adalah yang pertama, kita bertanya kepada teman, siapa nama teman kita itu. Nah, kalimatnya bisa dengan kalimat mas muka untuk kepada laki-laki atau mas muki untuk teman perempuan. Maka teman kita akan menjawab, misalnya laki-laki, mas muka ana Ahmad misalnya. Kalau perempuan, mas muki ana Zainab. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita belajar mengenalkan teman kepada teman kita yang lain. Bagaimana bahasa Arabnya? Bisa dengan kalimat, misalnya kalau misalnya teman kita perempuan, hadihi sodikoti ismuha Fatimah misalnya. Terus kalau misalnya teman kita laki-laki, hada sodiki ismuhu Hasan misalnya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu kita menjawab gitu ya. Kita katakan status kita itu sebagai apa. Misalnya status kita itu adalah sebagai murid, maka
bahasa Arabnya saya adalah seorang murid itu adalah ana tolibun atau ana tilmidun. Tapi kalau itu untuk laki-laki, tapi kalau misalnya kita perempuan maka menggunakan kalimat ana tolibatun atau ana tilmidun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai materi bahasa Arab kelas 8. Maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Thank you for watching. Bye bye.